Nih aja. Ini Fabel. Yuk kita mulai. Peri kecil dan pembuat sepatu. Peri kecil dan pembuat sepatu. Peri kecil dan pembuat sepatu. Iya, sama mesin di sini. Oh iya, Nek. Teman mulai teman. Cepat ya sayang. Cepat dulu tadi bubuk. Ini mochi. Udah, tutup pintu. Susu. Ini mochi. Ya. Mochi kacang tanah yang nggak tahu Nenek, isinya. tapi nggak boleh gitu. Jadi nontonnya mochi. Gambar bapakku. Peri kecil dan pembuat sepatu. Coba ulang. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pembuat sepatu yang sangat rajin. Setiap hari ia melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai orang yang baik hati. Ia selalu berusaha memberikan pertolongan pada siapapun yang membutuhkan, walaupun hidupnya kekurangan. Ya, meskipun si pembuat sepatu bekerja keras sepanjang hari, tetapi usahanya itu masih belum cukup untuk menghidupi dirinya dan istrinya. Ya, uang belanja kita sudah tidak cukup untuk membeli 2 potong roti, kata sang istri. Kalau begitu, untuk hari ini kita beli 1 potong roti saja. Ya Bu, aku akan segera menyelesaikan pekerjaanku supaya bisa mendapat uang lagi, sahut si pembuat sepatu. Suatu hari, pemilik sepatu itu termenung di ruang kerjanya sambil menatap kulit sepatu yang tersisa. Astaga, ternyata aku hanya memiliki 1 potong kulit ini untuk membuat sepatu terakhir. Aku harus memotongnya agar aku bisa segera membuat sepatu esok pagi. Aku harus mendapatkan uang untuk membeli kulit sepatu lagi, gumam si pembuat sepatu. Setelah selesai menyiapkan segala sesuatu untuk besok, pembuat sepatu pun masuk kamarnya dan bersiap untuk tidur. Namun, sebelum itu ia berdoa terlebih dahulu. Semoga sepasang sepatu yang kubuat dari kulit terakhir ini bisa mencukupi kehidupanku dan istriku, ucap si pembuat sepatu. Ia lantas berbaring dan menarik selimut tebalnya, kemudian tertidur lelap. Keesokan paginya, si pembuat sepatu dan istrinya dikejutkan oleh pemandangan yang ganjil. Mereka melihat sepasang sepatu yang sangat cantik di atas meja pembuatan sepatu. Dari mana datang sepatu ini? Tanya istri. Aku tidak tahu, Bu. Kulit terakhir yang kusiapkan tadi malam pun sudah tidak ada. Apakah artinya kulit itu telah berubah menjadi sepatu ini? Tanya si pembuat sepatu. Pembuat sepatu dan istrinya awalnya ragu untuk menjual sepatu itu. Namun, siang harinya, si pembuat sepatu tetap membawa sepasang sepatu itu ke pasar. Wah, ini adalah model terbaru. Aku suka sekali, ucap pedagang sepatu. Tanpa diduga, si pembuat sepatu berhasil menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Syukurlah, berkat sepatu ajaib itu aku bisa membeli kulit yang lebih besar. Aku jadi tidak sabar untuk bekerja besok pagi, seru si pembuat sepatu. Pembuat sepatu itu akhirnya bisa membeli potongan kulit lagi untuk membuat 2 pasang sepatu. Keajaiban ternyata tak berhenti sampai di situ. Keesokan paginya, saat si pembuat sepatu masuk ke ruang kerjanya, ia menemukan bahwa kulit sepatu itu telah berubah menjadi 2 pasang sepatu yang lebih indah dari sepatu sebelumnya. Apakah ini nyata? Bahkan ada 2 sepatu sekaligus di sini, ucap si pembuat sepatu. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Setiap kali pembuat sepatu meninggalkan potongan kulit di tempat kerjanya, keesokan paginya kulit itu pasti berubah menjadi sepatu yang sangat cantik. Jumlah sepatu yang dihasilkan pun semakin hari semakin banyak. Pembuat sepatu dan istri sungguh bahagia melihat hal ini. Apalagi kecepatan pembuatan sepatu yang luar biasa serta kualitas sepatu yang amat bagus membuat si pembuat sepatu menjadi sangat terkenal di kalangan para pedagang.
Mereka bahkan rela mendatangi rumah si pembuat sepatu untuk memesan secara khusus. "Buatkan aku sepatu dengan model yang paling istimewa ya," ucap salah satu pedagang sepatu. Sejak saat itu, hidup si pembuat sepatu benar-benar berubah. Bagaimana tidak? Sepatu yang ia jual selalu laku dengan harga yang lebih tinggi dari harga sepatu biasa. Penghasilan yang ia dapatkan tentu saja jauh lebih banyak dari sebelumnya. "Aku sangat bersyukur sekali dengan kehidupan kita saat ini ya," ucap sang istri. "Aku juga senang dan bersyukur, Bu. Namun, sebenarnya aku masih bingung. Siapa yang membuat sepatu-sepatu itu?" tanya si pembuat sepatu. Aku mempunyai ide ya. Bagaimana kalau tengah malam nanti kita bersembunyi di ruang pembuatan sepatu? Aku rasa kita bisa tahu apa yang terjadi, sahut sang istri. Pembuat sepatu pun langsung setuju dengan usulan itu. Malam semakin larut. Si pembuat sepatu dan istrinya pun menuju ke ruang pembuatan sepatu. Mereka masuk ke dalam lemari dan mengintip dari celah pintu untuk membuat siapa yang selama ini membuat sepatu mereka. "Semoga rasa ingin tahuku segera terjawab," gumam si pembuat sepatu. Tak lama kemudian, rasa penasaran itu terjawab. Dua peri kecil seketika datang dan bergegas membuat sepatu dari lembaran kulit yang terletak di atas meja. "Jahitlah dengan sempurna ya. Kita harus membuat sepatu yang lebih bagus setiap harinya. Tentu saja, aku akan segera bekerja sebaik mungkin." Sementara itu, pembuat sepatu dan istrinya benar-benar terkejut. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan saat melihat peri-peri itu. "Ternyata selama ini kita dibantu para peri ya," bisik sang istri. "Iya, Bu. Mereka datang dari mana ya? Mengapa mereka baik sekali pada kita?" tanya si pembuat sepatu. Pembuat sepatu dan istrinya mengamati para peri hingga beberapa jam lamanya. 6 pasang sepatu akhirnya selesai dibuat. Para peri lantas bersiap untuk meninggalkan ruangan pembuat sepatu itu. "Tugas kita malam ini sudah selesai. Ayo kita pulang." Mereka pun pergi dengan cepat dan menghilang entah kemana. Si pembuat sepatu dan istrinya pun keluar dari tempat persembunyian. Mereka kagum melihat 6 pasang sepatu yang sungguh istimewa di depan mereka. Peri-peri itu sangat hebat. Namun, sepertinya mereka tidak mempunyai pakaian yang layak. Jadi aku akan memberikan mereka pakaian baru yang lebih hangat dan indah sebagai ucapan terima kasih, ucap sang istri. 2 hari kemudian, baju untuk para peri telah selesai dijahit. Si pembuat sepatu dan istrinya pun meletakkan semua hadiah di atas meja. "Semoga mereka suka dengan baju-baju ini," ucap si pembuat sepatu. Setelah itu, mereka masuk ke lemari dan bersiap untuk mengintip para peri yang sebentar lagi datang. Tengah malam, para peri tiba ingin segera bekerja. Namun, saat itu mereka tidak menemukan potongan kulit apapun, melainkan hanya 2 pakaian yang sangat kecil. "Loh, mengapa justru ada pakaian ini?" tanya salah satu peri. "Iya, di mana kulit sepatunya? Lagi pula, mengapa pakaian ini kecil sekali ya? Siapa yang membuat pakaian kecil ini selain kita?" tanya peri yang lain. Saat salah satu peri mengambil sepasang pakaian itu, ia menemukan secari kertas yang ternyata isinya adalah ucapan terima kasih. "Oh, mereka memberikan pakaian ini untuk kita sebagai tanda terima kasih," ucap salah satu peri. Iya, bagus sekali. Namun itu artinya kita sudah tidak bisa membantu mereka lagi. Keberadaan kita sudah diketahui," sahut peri lain. "Ya sudah, tak apa. Yang penting si pembuat sepatu dan istrinya itu tidak lagi hidup dalam kesulitan. Ayo, kita segera pergi dari sini," ajak satu peri. Kedua peri itu lantas berganti pakaian yang baru, kemudian mereka pergi dan tak kembali lagi. Walau peri telah pergi menghilang, tetapi si pembuat sepatu dan istrinya telah tetap melanjutkan hidup dengan bahagia. Bahkan, sekarang mereka bisa mempekerjakan 2 orang untuk membantu membuat pesanan sepatu kulit yang terus saja bertambah. Sampai kapanpun, aku tak akan pernah lupa pada kebaikan peri-peri kecil itu. Mereka yang membuatku bisa berada di titik ini, gumam si pembuat sepatu. Tamat. Peri kecil dan pembuat sepatu. Selamat malam.
Oh, belum, Pak.